إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين. Yang terhormat Bapak Ustadz Roni, Ketua Panitia Kegiatan Ramadan Bapak Haji Taufik, dan jajaran pengurusnya, Ketua Majelis Ta'lim, Ibu-ibu, dan juga para jamaah yang mencintai. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka penutupan pengajian pekanan yang sekalian juga akhir Ramadan. Tahlil itu apa ya, kalau tidak salah itu sebagai tausiah, motivasi, penyemangat dalam menghadapi dalam menjalankan ibadah Ramadan yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Roni. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan juga salam dan salam senantiasa tercurah ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapat syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dimudahkan dalam segala urusannya, senantiasa diberikan kesehatan, terutama dalam menghadapi bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini ada beberapa acara yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut susulannya. Yang pertama sebagai mukadimah yang saya sendiri, kemudian sambutan dari Ketua Panitia Ramadan, kemudian Taufik Ramadan sama beliau Bapak Ustadz Roni, kemudian doa dilanjutkan dengan penutup, yang kemudian dilanjutkan dengan ada makan bersama ya Pak Ketua ya. Itu aja susunan acara malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara panitia Ketua Panitia Ketua Sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak jemaah sekalian, ibu-ibunya belum ada. Habis sisa. Alhamdulillah tidak mengurangi hormat dan takzim saya kepada Ustadz Roni Al-Hafiz. Mudah-mudahan kedatangan beliau di sini memberikan manfaat dan keberkahannya, dan kepada kita yang di sini tetap semangat bahwa Ramadan sudah ada di hadapan kita, sudah menanti, dan kitanya mudah-mudahan kitanya juga menyongsong dengan penuh syai'ina ya Ramadan, artinya kesungguhan hati dan keikhlasan. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melampauinya dan mendapatkan hasil, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekaligus hari ini kami sebagai panitia memohon kerjasama dan bantuan dari Bapak sekalian agar kiranya kegiatan di bulan ini kita bisa berjalan beriring sejalan dan bisa bersama-sama melaksanakan tugas kita, yaitu salat tarawih,
dan rutinitas yang lain-lainnya mudah-mudahan berjalan lancar dan baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami panitia juga sekaligus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang menjadi tahun-tahun kemarin yang belum kita kerjakan, ada kekurangan, ada kesalahan, kami DKM mewakili mungkin, dan kepada bapak sekalian kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Bapak Ustadz Fadl, Anda persilakan untuk mengisi tausiah dan taklim kita ini sebagai penutupan di tahun yang berjalan ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyah ahlil jannah, tahiyyati daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Cek. Lu? Lu tangan ya? Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ibad, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad awsana rabbuna bitaqwa, wa qala 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sama-sama kita muliakan Bapak Ketua DKM beserta jajaran, semoga selalu sehat walafiat. Yang kita hormati sahibul wilayah, Bapak Ketua RT RW, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan akhwat, kaum muslimin muslimat, jamaah musalla al-jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa Sabtu ini merupakan Sabtu terakhir di bulan Sya'ban. Karena Sabtu berikutnya adalah sudah masuk bulan Ramadan. Tanpa terasa malam ini malam Ahad terakhir, karena Ahad berikutnya adalah sudah masuk Ramadan. Pertanyaan yang mungkin jarang kita lontarkan, berapa sudah Ramadan berlalu dalam kehidupan kita? Usia kita sekarang sudah berapa Ramadan? Kalau usianya 40 berarti 40 kali. Betul ya? Kalau usianya 50 berarti 50 kali. Kalau usianya 70 berarti 70 kali Ramadan. Allah sudah mendatangi kita dengan bulan yang begitu agung, penuh dengan keberkahan. Tapi jarang sekali hamba Allah yang sadar tentang kemuliaan bulan ini. Mereka menganggap bulan Ramadan sama saja sama bulan-bulan yang lain.
kagak ada istimewanya. Puasanya puasa, tarawih tarawih. Ruhnya kagak ada sama sekali. Ya, padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan datang sebenarnya untuk mendidik ruh kita, mendidik jiwa kita agar lebih baik. Coba antum renungkan apa firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183 itu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pernah buka tafsir ayat ini? Belum. Ya, nggak usah edukasi. Ya, yang apa ya, yang agak ringan-ringan. Ya, tafsir jalan lain. Pernah Ustaz? Begitu apa ya? Tafsir biasa pernah buka? Kali-kali buka lah. Ya. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu menjadi salah satu visi dari Allah. Jadikan bulan Ramadan ini, dijadikan bulan Ramadan ini buat kita sebagai muslim. Apa itu? Mendidik jiwa kita menjadi lebih baik. Kebaikan jiwa yang paling tinggi itu adalah ketakwaan. Ya. Apa artinya takwa? Kalau Imam Taimiyah menyebutkan takwa itu adalah al-imtithalu li awamirillah wa ijtinabu nawahi. Ya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, kalau kita renungkan ungkapan ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Ya. Jadi apapun perintah Allah kita akan laksanakan semaksimal mungkin. Itulah takwa. Dan apa saja yang larangan dari Allah Subhanahu wa taala kita wajib jauhi. Ya. Nah, sekarang kalau Ramadan datang silih berganti tahun demi tahun, tidak ada perubahan di kehidupan kita, apa maknanya? Ya. Kita termasuk dari orang-orang yang merugi. Ya. Ya, peningkatan ibadahnya nggak ada, tilawahnya begitu-begitu aja. Bahkan tilawahnya pula bulan Ramadan saja. Ya, setiap hari kalau nggak bulan Ramadan, mushafnya sampai ribuan. Ya, ada yang begitu di rumah. Nggak ada perbaikan. Ya, zikirnya kagak zikir-zikir makan. Alhamdulillah. Ya. Sholat berjamaahnya kagak diingat-ingat. Padahal sholat udah dibangun bagus-bagus. Ya kan? AC-nya ada 4, 6. Masya Allah. Adem luar biasa. Tapi masih aja senang di rumah sholatnya. Ya. Padahal kalau kita bandingkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki kita mampu berjalan sampai jauh. Ya. Ke Eropa ada ongkos oke jalan. Ya kan? Ke Turki oke jalan. Ke Malaysia paling dekat iya jalan, ke Singapura iya jajan. Tapi giliran musola manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, pura-pura kagak dengar. Betul benar. Ya. Pura-pura kagak dengar. Bahkan pura-pura sakit. Ya. Padahal musola depan hidung, ya, depan mata, tinggal keluar dikit sampai. Tapi kalau jauh-jauh kenapa sampai? Ya, yang dekat kagak sampai. Ini berarti tidak ada ruh ketakwaan di situ. Udah berapa kali Ramadan ini? Ya, kita akan seperti itu sudah. Dan Ramadan rugi banget kita. Ya,
Ini yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada peningkatan dari sisi ruhiyah. Ruhiyah kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada perbaikan. Ya. Apa bentuk perbaikannya tadi? Ya. Pertama, ya. Alhamdulillah kita berusaha sholat berjamaah di masjid. Ya, di musola ini ada jamaah itu. Ada. Baik. Jadi hadis Nabi mengatakan, ya, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik ketimbang sholat sendirian dengan 27 kali lipat. Ya, kita kalau ngomong materi biasanya lebih kecil. Ya, coba Pak Ketua DKM memimpin jamaah. Besok siapa yang ada datang ke masjid pertama akan dapat 100.000. Oh, kira-kira gimana akan terjadi? Waduh, jangan 100.000 Pak Ustaz, 50.000 dikit ya. Ya, siapa kedua 50.000. Semakin bolong-bolong siapa pertama. Kalau materi yang menjadi patokan gercep kita. Tapi ketika Allah yang menjanjikan, kenapa kamu gercep? Ketika Nabi yang janjikan, kenapa nggak gercep? Ada apa dalam ketakwaan ini? Ya, kalau itu yang kita dapati rugi kita. Ya, karena sejatinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini hanya sementara. Kita akan kembali ya ke tempat yang paling abadi. Hanya dua muaranya, ilal jannah am ilan nar, na'udzubillah. Ya, masuk surga atau masuk neraka. Ya, na'udzubillah, jangan sampai masuk neraka. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, peningkatannya bagaimana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Peningkatan ilmu pengetahuan. Ya, Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah. Ya, alhamdulillah semua DKM kerja cari ustaz-ustaz yang bisa mengisi. Ya, musola kita ini Pak Haji udah ada jadwalnya Pak? Insyaallah Ustaz. Oh, saya belum jadwalnya Pak. Siap Ustaz. Oh, sudah siap. Minta berarti Pak Haji ya. Iya, masalah satu sholat Pak Haji tanggal 26 Maret itu 17 Ramadan kan ya, ya. Nah, kalau memang harus dijadwalkan, ya, masih kosong. Ya. Tuh kan masih kosong. Biasanya nggak ada yang kosong. Ya gimana lagi ya? Begitu kehidupannya, kadang kosong, kadang penuh. Ya. Ya ada peningkatan secara pengetahuan kita dengan agama kita. Terkadang kenapa kita nggak soleh-soleh, ya, nggak bagus-bagus? Karena kita malas belajar. Ya, yang kita tahu itu aja. Oh iya, sholat berjamaah. Oh iya, berjamaah. Ya, nggak ada kita tahu fadilahnya apa. Ya, oke. Kemudian tilawah, baca Al-Quran. Kalau nggak tahu manfaat tilawah. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini Allah turunkan salah satunya sebagai rahmat, ya, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bagaimana disebut rahmat? Pertama, karena Al-Quran ini Allah jadikan media buat kita meraup pahala paling banyak. Ya, satu hurufnya itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Ya, baca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin al alif harf wal lam harf wal mim harf. Siapa yang baca Al-Quran, kitab Allah, satu huruf saja
maka dia mendapatkan satu pahala yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim harf sabda Nabi, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ini bentuk kasih sayang Allah yang mengalir. Ya, betapa banyak maksiat kita oleh Allah jadikan dengan akrab terhadap Al-Quran dengan rahmat yang luar biasa. Ya, yang kedua, syifa. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai syifa. Syifa itu apa? Penawar. Bisa juga bermakna obat. Jadi kalau kita ada penyakit-penyakit yang sifatnya mohon maaf psikologis, ya, ya, sakit kejiwaan, banyak-banyak aja baca Al-Quran. Stres, baca Al-Quran. Kalau ada duit, baca Al-Quran. Ya, nggak punya pekerjaan, baca Al-Quran. Ya, Allah datangkan sifat penawar. Ya, yakin apakah kalau saya ini? Ustaz, baca Quran baik, kalau ada yang undang-undang ceramah ini katanya. Lah, itu kok Ustaz? Nah, gitu kan? Kalau bacaan yang bagus, insya Allah diundang. Ya kan? Ada peningkatan spiritual dalam bentuk pengetahuan kita terhadap agama kita. Ya, maka kalau DKM kita mengundang ustaznya banyak, hadiri saja. Karena belum tentu di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan ada ustaz yang datang. Ya, walaupun sekarang dunianya penuh teknologi, video-video tentang ini banyak, tapi nggak kita punya waktu untuk nonton, betul-betul. Ya, yang suka kita nonton tentang hobi-hobi kita doang, ya kan? Hobi kita tentang otomotif, di share tentang mobil, gitu ya. Ya, hobi tentang burung aja ditonton, ya. Hobi tentang mancing nonton, ya. Lama-lama mancing keributan juga, ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga peningkatannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah peningkatan dari akhlak. Semakin datang Ramadan kepada kita berulang kali, seharusnya akhlak kita semakin bagus. Ya, akhlak kita semakin baik. Ya, budi pekerti kita juga semakin bagus. Ya, karena ada sinkronisasi antara kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesolehan kita terhadap sesama manusia. Ya, maka kenapa ada istilah hablum minallah wa hablum minan nas itu? Ya, itu saling terkait erat. Orang ketika soleh kepada Allah, ibadahnya bagus, tapi sama tetangganya nggak bagus. Ya, pernah dulu Nabi diceritain, ya Rasulullah, inna fulana yusalli yasum yahud ya wa tasaddaq walakin tubdi firana. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan rajin banget sholatnya, haji juga iya, infak sedekahnya jalan terus, tapi kepada tetangganya kagak baik. Ya, apa kata Nabi? Hiya finnar, dia masuk neraka. Ya, Rasulullah ditanya lagi, ya Rasulullah, inna fulana, ya, kurang sholatnya, ya, sholatnya hanya yang paru-paru saja, sedikit dari yang warna-warna, ya, jarang sedekah, jarang infak, ya, haji bila mampu saja, tapi sama tetangganya baik luar biasa, tidak pernah menyakiti. Maka Nabi mengatakan, iya fil jannah, dia di surga. Ya, ternyata ada korelasi kesolehan kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diimbangi dengan akhlak kita yang bagus kepada siapa saja. Ya, apalagi kepada keluarga kita, ya, pada istri kita nggak kasar, ya kan? Terkadang sering ke masjid pada istrinya ngomel mulu, ya, ngomelnya apa? Mbak ini apa? Ibu ini minta duit mulu. Nah, itu nggak ngerasain. Dan nikah belum? Nah, udah ngerasain ya. Biasanya juga nikah sempat ngerasain, ya. Ya, habis duit nih.
siap, gitu kan. Nah, nanti kamu rasain dah. Ya, jadi anak, peningkatan terhadap anak kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi barometer ketakwaan kita. Ya. Jadi kalau bahasa kasarnya kayaknya akan sia-sia kesolehan kita kalau terhadap orang saja kita suka menyakiti. Ya. Allah tidak melihat itu. Ya. Allah menghendaki, wahai hambaku, kesolehanmu kepadaku, aku hendaki kamu juga soleh kepada sesamamu. Ya. Maka kenapa Rasulullah SAW kalau pada bulan Ramadan jemaah yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diberitakan beliau ya ajwadu minar rihil mursalat. Beliau kalau masuk bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kebayang nggak? Ya, ada orang senang berinfak, ya, senang menyantuni, senang berempati. Seperti itu gambarannya. Ya, kalau kita malah kan sebaliknya ya. Justru bulan Ramadan ngumpulin ya. Kenapa ngumpulin Boy? Mudik bosan. Wah, orientasinya mudik. Bagus mudik mah. Ya. Tapi kalau biasa mah mudiknya setelah sholat Id nggak enak Pak ya. Ya. Setelah sholat Id mudik bahasa enak kita. Teman-teman bilang yang suka mudik itu bosan kalau mau mudik ya selesai sholat Id jos langsung orangnya sepi tol. Saya pernah nyobain banyak. Ya. Oke. Seperti itu. Lalu yang berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu 3 ya. Yang perlu kita tingkatkan. Lalu sebagai motivasi buat kita semua, ya. Kita tentunya berharap Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, ya, man sa'alallah al-jannata salasa marrat qalatil jannah ya Rabb adkhilhul jannah. Siapa yang minta, kata Nabi, mohon kepada Allah surga 3 kali, maka surga berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Waman ta'awwadha minallahi man ta'awwadha billahi minan nar salasa marrat qalatin nar ya Rabb ab'idhu minan nar. Siapa yang mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka 3 kali, maka neraka pun berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan dari neraka. Masya Allah. Pak Ustaz, cukup 3 kali saja? Bukan. 3 kali ini menunjukkan keseriusan. Bukan 3 kali itu selesai kita minta. Hari ini Allah, saya minta surga, minta surga, minta surga 3 kali. Langsung selamat. Bukan itu. Ya, maksudnya ada bukti keseriusan kita. Ya kepada Allah juga akan surga, dan keseriusan kita kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka. Ya, maka dalam sehari kita minta 3 kali minimal. Ya, besoknya minta lagi, besoknya minta lagi, besoknya minta lagi. Ya, nah kita menambahkan surga ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan sebuah hadis dari baginda Nabi. Ya. Al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafarin. Ya. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Ya. Bapak Ibu, kalau manusia yang kita rindukan, ya, orang yang paling kita cintai, kita rindukan, terus rindu ini pun berbalas, senang apa enggak senang? Wih, bahagia banget.
apa ya? Jarak jauh apa? Apa? Oh, ya hubungan jarak jauh itu. Mahasiswa tuh ya. Oh, ya. Nah, LDR itu hubungan jarak jauh. Tapi kalau saya anjurkan Dewa yang belum menikah yang coba-coba di LDR. Sakitnya di sini kalau dia akan nikah duluan. Beneran ya? Ya. Saya pernah dulu ya di apa namanya? Dita'arufin. Ya. Ta'arufin sama seorang mahasiswi. Dia bilang, "Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz bersedia menikah denganku, gak usah banyak-banyak maharnya. Ya, 100.000 aja sama seperangkat alat sholat beserta kain kafan." Wow. Semester berapa juga dia di Cirebon? Ya. Oke dah kalau gitu. Ya, saya kuliah dulu di Libya. Saudara Libya nikah dulu apa? Aduh, ya. Di PHP sakit banget. Ya. Gitu ya. Nanti dari situ saya kapok gitu. Ya. Sebelum saya menikah saya nggak mau. Ya, akhirnya gimana jamaah yang benar Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan kita yang mendapatkan surga. Ya, kepingin masuk surga. Ya, kita udah bayangin kebahagiaan yang luar biasa masuk surga. Kalau kita baca Al-Quran berbicara tentang surga kan enak luar biasa ya. Kata Allah, la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ya. Tidak putus-putus buahnya dan tidak juga dilarang maksudnya. Imam Ibnu Katsir sampai menafsirkan hadis ayat ini mengatakan apa? Jelas ini katanya. Ya, buah-buahan di surga itu ketika dipetik ranum gitu ya, udah kita petik nongol seketika buah yang sama, bahkan lebih manis daripada itu. Ya, antum suka buah apa? Durian, Ustaz. Oh, itu durian sukanya ya. Ya, durian kebanyakan alkohol. Ya. Ya. Nah di surga durian antum suka sebanyak-banyaknya sekeranjang-sekeranjangnya kalau bikin mabok. Ya. Dan itu setiap dipetik langsung nongol seketika buah yang ragu. Ya. Wala mamnu'ah dan tidak pernah dilarang. Ya. Ustaz, bagaimana dengan buah kulti yang dulu menyebabkan Nabi Adam diusir? Udah kagak ada lagi semua. Ya, udah buah kulti kagak ada. Ya, ya, nggak ada lagi. Kebayang gitu ya, enaknya di surga itu. Ya, terus kita dinikahkan oleh Allah dengan para bidadari yang mohon maaf perawannya nggak pernah berhenti. Ya, kalau di dunia ini kita nikah, mohon maaf ya dengan perawan, kalau pertama langsung selesai perawannya. Ya. Kan bisa kembali puasa tak bisa lah, ya selesai. Tapi di surga itu jamaah yang benar benar Subhanahu nggak berhenti perawat. Ya, ibu-ibu juga nanti kalau masuk surga itu perawat terus. Ya, wah enak dong Ustaz, ya enak. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Nah begitu nikmatnya surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang tidak pernah kita bayangkan di kehidupan kita dunia ini ada di surga. Antum pernah bayangin ada sungai isinya madu? Pernah bayangin? Ya Allah, Pak Ustaz, di mana tuh ada sungai madu isinya? Ya, kagak bakalan ada. Ya, kalau ada sungai di dunia ini madu semua jadi bahan rebutan dah. Ya, bahkan pemerintah yang paling ini ya langsung bikin peraturan. Ya, sungai ini jangan pernah disentuh, dibikin apa polis lain kan? Gitu kan? Nah, pernah membayangkan seperti itu? Ya, udah kebayang ya kan? Ada sungai ya khamar isinya. Khamar itu kalau bahasa kita minuman keras, ya. Nah, Ustaz, kok ada minuman keras di surga? Nah, kita di surga ini dilarang, kenapa di surga ada?
Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kasih sayangnya kepada manusia ketika melarang sesuatu diganti yang lebih baik. Ya, apa buktinya? Kita dilarang berzina, nauzubillah, semoga tidak diselamatkan oleh Allah dari berzina. Ya, Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu. Menikah. Sudah siap menikah? Belum siap? Waduh, kapan siapnya? Ya, diganti dengan yang lebih baik. Ya. Maka kalau di surga itu ada khamar, Allah ingin ganti, ya, apa yang pernah dilarang di dunia ini, Allah ganti dengan yang lebih baik. Antum mau mandi di situ sambil minum, agak mabok-mabok, ya. Kita di sini mandi kalau di kali mana minum airnya diare gitu, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu itu gambaran surga. Nah, sekarang kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 macam golongan manusia. Kita termasuk ya? Insyaallah. Ya. Apa aja kalau saya yang pertama kata Nabi, talil Quran. Orang yang senantiasa baca Al-Quran. Ya. Kalau nggak bisa baca Quran, belajar di bulan Ramadan ini. Ya, masih terbata-bata ada ustaz kita ini yang bisa sanggup ngajarin. Ya, jangan malu kan. Ya, Ustaz saya udah tua. Usia saya udah 60 tahun. Masa belajar lagi apa? Iya, belajar lagi. Ya. Kan kata Nabi SAW, ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi nggak ada namanya usia kadaluarsa belajar Quran. Ya, usia expired belajar Quran kagak ada. Ya, selama masih merasa nggak bisa baca Quran, benar. Ya, pausa sudah keluh lidahnya di belajar Quran, kagak apa-apa. Ya, usaha kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Oke. Nah, yang pertama talil Quran. Orang senantiasa baca Al-Quran. Ramadan ini menjadi momen buat kita untuk rajin-rajin baca Quran. Harus punya target. Ya. Ramadan ini berapa hari baca? 29. Bukan 30 ya? Oh ya, kurang lebih lah ya. Ya, anggap 30 ya. Anggap 30 lah. Berarti minimal 1 kali hatam itu. Ya, dibagi jadi 30 hari, 1 hari 1 juz. Ya. 1 hari 1 juz. 1 juz itu berapa lembar? Berapa lembar? 10 lembar 20 halaman. Ya. 10 lembar 20 halaman. Bagi lagi dengan sholat 5 waktu 5 kali. Ya. 10. Oh ya. Kita disuruh pulang bosan nggak bisa gitu. Ya. Bagi jadi 5. Ya. Berarti 1 kali sholat itu berapa lembar? 2 lembar. Ya. Nah, 2 lembar itu bisa dibaca sebelum sholat, bisa dibaca setelah sholat. Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin kena halangan, maka ketika suci perbanyak lagi tilawahnya, ya, perbanyak lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berita gembiranya, kenapa kita harus baca Quran? Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Ya. Disuruh kita oleh Nabi banyak-banyak baca Al-Quran karena nanti ya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sohibnya. Sohib berarti orang yang dekat dengan Al-Quran. Ini dulu. Oh iya, oke deh. Kita jeda dulu. Oke, kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan. Masuk sholat. Oh, iya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu.
kita jeda dulu ya, karena sudah masuk isya. Nanti kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun wa laqad awsana rabbuna bi taqwa wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan akhwat kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah musalla al-jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi sampai mana ya materinya? Sampai mana? Yang dicintai termasuk. Oh iya. Oh iya, Pak Haji masih ingat ya. Baik. Ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi berdasarkan dari hadis dari Ibnu Abbas ya, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 macam golongan manusia. Ya. Surga punya rasa kangen, punya rasa rindu. Ini luar biasa. Kalau kita kangen sama manusia, kangen kita pun dibalas. Bahagia gak kita? Ya. Kita rindu, kangen sama seseorang, cinta seseorang, cinta pun terbalas. Senang luar biasa. Ini suatu hal yang kita damba-dambakan, kita rindu-rindukan, kita elu-elukan, bahkan kita cita-citakan. Kita akan masuk ke dalamnya beserta keluarga besar kita, anak keturunan kita, ya, kumpul di tempat yang luar biasa istimewa. Ya, nah tempat ini merindukan kita. Gimana bahagianya? Ya. Nah 4 golongan ini sabda Nabi talil Quran. Yang pertama adalah yang membaca Al-Quran. Tali itu asal katanya adalah tala yatlu, mentilawahi, membaca, ya, tilawah Al-Quran, Pak. Ya, tilawah bukan berarti tidur di lantai bawahnya, ya. Puasa masuk, tidur menjadi sebuah ibadah. Wah, ada mohon maaf, ya. Ternyata hadis yang mengatakan tidur di orang puasa itu ibadah ada menyebutkan maudhu, ya. Namun bisa dimaknai dengan sebuah fakta, ya. Teman saya salah seorang ustadz di sini, mungkin anda kenal, ya, Ustadz Muhammad Al-Ghazid, tahu kan? Ya, beliau 7 tahun di Saudi. Beliau jadi imam di sini juga, imam resmi. Ya. Selama 7 tahun itu, beliau mendapati sebuah fakta, orang-orang Arab itu kalau bulan Ramadan ternyata, ya,
tidur siangnya banyak. Tapi apa? Supaya mereka bisa qiyamul lail. Jadi mereka semalaman kagak tidur itu ya untuk ibadah kepada Allah. Apalagi 10 malam terakhir. Nah, jadi ba'da subuh paginya ya setelah al-ma'surat dizikir baru mereka tidur. Ya, ternyata malamnya itu mereka pakai untuk ibadah. Ya, mengejar malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi itu kita kagak ya tidur siangnya banyak, tidur malam banyak. Ternyata wah kita paham hadisnya keliru. Jadi kalau kita tidur siangnya banyak, malamnya begadang untuk ibadah kepada Allah. Ya, nah hadisnya yang mengatakan maudhu itu palsu. Ya, tapi orang-orang biasanya begitu Pak. Kalau mau dajiin bulan Ramadan ini begadangnya malam hari, ya tidur siang dibanyakin supaya kuat begadang untuk ibadah kepada Allah malam harinya. Ya, baik. Ta'lil Quran, membaca Al-Quran. Ya. Nah, tali ini isim fa'il daripada tala yatlu yang artinya kebiasaan. Ya, kalau sesuatu sudah jadi fa'il, jadi pelaku, maka kalau orang Arab menyebutkan pelaku ini udah jadi sifatnya dia selalu baca. Maka namanya talil Quran, biasa membaca Al-Quran. Nah, bulan Ramadan ini momen untuk membiasakan itu. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, kalau Ramadan itu 30 hari, ya Al-Quran berapa juz? 30 juz. Bagi aja minimal punya target ini tilawahnya ini selama Ramadan selesai hatam sekali tilawahnya. Ya, bagi 30 sehari 1 juz. 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman. Bagi 5 waktu, ya berarti 1 waktu 2 lembar. Nah, punya target tilawah ini. Nah setelah ada kebiasaan pada bulan Ramadan jangan ditinggalin. Ya, udah jadi kebiasaan di bulan lain kembali kepada kesesakan yang lama. Ya, kagak pernah dibuka Al-Quran kalau bukan bulan Ramadan. Ya, sampai bulukan debuan itu Al-Qurannya. Kalau pernah dibuka-buka. Ya, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti? Ya, beli Al-Quran tapi nggak pernah dibaca-baca. Ya. Nah, membaca Al-Quran ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah dia kalau kita punya penyakit sebagai syifa, penawar, obat, ya, obat penyakit, terutama penyakit hati, ya. Bisa penyakit badan bosan, bisa. Ya, orang yang sakit pun kalau dibacain Al-Quran, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah diceritakan oleh Ibnu Qayyim, ya, pada buku beliau ketika Ibnu Qayyim nulis satu buku tentang At-Tibbun Nabawi. Ya, jadi Imam Ibnu Taimiyah itu kalau beliau panas, beliau demam, ya, beliau datangkan 1 gelas air putih, ya, beliau baca di dalam gelas itu surat Al-Fatihah, ya, baca surat Al-Fatihah, alhamdulillah sampai selesai, walhamdulillah ditiup minum, ya. Oke, baca lagi sampai sembuh, ya, sampai sembuh. Nah, kita terkadang mohon maaf, ya, yang dikit langsung cari pada topik ada uyang, aduh, itu lagi, ya, hanya istighfar dulu, ya, astagfirullah, kayaknya saya banyak dosa, saya ya Allah, kenapa saya uyangnya ini, batasan uyang baru sesuai hitung, ya jumlah hutang kagak kelar-kelar ya gitu, ya. Nah ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, syifa Al-Quran itu. Yang kedua rahmat. Ya, rahmat itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya.
Karena Allah jadikan Al-Quran ini ladang pahala yang begitu luar biasa banyak. Satu hurufnya itu 10 kali lipat. Kebayang kalau kita menyelesaikan Al-Fatihah 10 kali. Ya, Al-Fatihah berapa hurufnya Pak? Bu, ada yang pernah itu surat Al-Fatihah? Ya, baca Bismillah berapa hurufnya itu? Wah, nggak pernah hitung Pak. Ya, Imam Syafi'i iseng hitung Pak. Ya, Bismillah itu 19 huruf ya. Kemudian surat Al-Fatihah itu 114 kata 25 kata 114 huruf. Nah, kita selesai baca Al-Fatihah berapa pahalanya? Gimana kalau hatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Berapa pahala kita? Allah tunjukkan pahala kita. Misalnya kalau ditunjukkan gitu, Masya Allah, gedenya luar biasa. Tapi sayang, belum ditunjukkan oleh Allah pahala kita. Ya, terkadang kita sering minta instan. Ya Allah, saya baca Quran, datangkan rezeki. Ya, padahal sehat juga rezeki. Ya, suami yang soleh juga rezeki. Istri yang soleha juga rezeki. Anak-anak yang tidak nakal, anak-anak yang soleh-soleha juga rezeki. Anak-anak yang pintar juga rezeki. Ya, betul? Itu rezeki. Kadang itu rezeki itu kalau duitnya banyak, ya, perusahaannya di mana-mana. Ya, Masya Allah. Mindsetnya harus diulang nanti. Ya, tahlil Quran. Ya, membiasakan baca Al-Quran, biasa baca Al-Quran. Itu yang akan ditentukan surga. Oke? Manfaat berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Ya, bacalah Al-Quran karena nanti dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an. Kata syafi' itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu penolong yang cuma dia yang bisa lakukan. Maka disebut syafi'. Ya, jadi kalau bahasa Arab disebut syafi' itu nanti cuma dia yang punya kemampuan nolongin. Ya, maka nanti datang ketika pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai syafi' buat kita, menolong kita. Ya, ternyata kita nggak punya anak yang soleh, na'udzubillah. Ya, Al-Quran yang datang. Kita nggak punya suami yang soleh, menolong kita, Al-Quran yang datang. Ya. Jadi kalau mohon maaf, ya sudah ada berusaha banyak, gitu ya. Sedekah nggak kita punya karena kita pun orang nggak berada, ya kan? Baca Al-Quran kita yang kita jadi andalkan, jadi andalan kita. Oke? Nah itu yang akan ditentukan surga. Yang kedua, jamaah yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditentukan surga itu adalah hafidhil lisan. Hafidh, asal katanya lah hafidhu yahfadhu. Ya, menjaga. Apa yang dijaga? Lisan. Ya. Ada sebuah sabda Nabi yang menyebutkan, ya, man yadhman li baina syafataihi wa baina fakhidaihi, ya, domintu lahul jannah. Siapa yang menjamin, dia jaga, ya, anggota tubuhnya yang di antara kedua bibirnya. Kedua bibir apa? Iya, lidah. Ya, betul? Ya kan? Wa baina fakhidaihi, dan juga dia jamin untuk menjaga di antara dua pahanya. Dua paha, dan dua paha apa? Kemaluan. Maka Nabi mengatakan, "Domintu lahul jannah," aku jamin dia masuk surga, kata Nabi. Nah, ternyata lisan ini menjadi salah satu hal yang bisa menjadi petaka buat kita. Maka benar kata pepatah Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan.
Keselamatan seseorang itu terletak pada sejauh mana dia mampu menjaga lisannya. Ya, kan ada orang yang dibunuh gara-gara nggak bisa menjaga lidahnya. Tiba-tiba datang itu sudah belakang, wah mati, ya kan? Suka nyakitin sih, ya, ngebully temannya pakai kata-kata, ya. Padahal dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ancaman bagi mereka yang suka menyakiti. Antum pernah baca surat Al-Humazah? Apa pasti baca ya? Wailul likulli humazatil humazah. Neraka wail bagi setiap yang humazatil humazah. Humazah itu dari kata hamaz. Hamaz itu menyakiti orang dengan perkataan. Yang pada sudah hamaz. Humazah. Nah, termasuk bully itu juga termasuk itu. Ya, udah tahu temennya hitam dah. Gitu ya? Udah tahu temannya pendek, gitu ya? Kerdil, gitu. Aduh, kacau ini. Ya, udah tahu temannya berat, gede, ya, bulat, gitu. La ilaha illallah, ini gimana dosanya? Oh, masya Allah. Was. Ya. Ini orang yang tidak bisa menjaga lisannya, kacau ini. Ya, bisa menjadi malapetaka buat dirinya. Ya, maka pantas kalau surga rindu kepada mereka yang senantiasa menjaga lisannya. Ya, apalagi terhadap keluarga kita yang paling berhak mendapatkan halusnya ucapan kita adalah orang terdekat di antara kita. Siapa? Istri kita, Pak. Ya, ibu-ibu, suaminya yang paling berhak mendapatkan kehalusan tutur katanya. Ya, abang hari ini gak ada duit, ya, ini yang bersabar. Akhirnya enak ya. Udah gajian kagak ada duit, ya diomel-omelin lagi, sakit hati nggak, Pak? Sakit hati. Ya, maka juga rahmatullah, ya, orang yang paling dekat dengan kita itu yang paling berhak tutur kata kita yang paling bagus. Anak-anak kita juga sama, ya. Apalagi kita orang tua punya anak, ya. Dalam sebuah ungkapan Arab mengatakan, ya, al-kalamu du'a. Ucapan perkataan itu adalah bagian dari doa. Jadi kalau ucapin yang benar-benar aja, ya. Lihat anak lagi nakal-nakal, ya Allah, nak. Ya, semoga menjadi imam Masjidil Haram. Itu kan enak ya. Nah, semoga menjadi penghafal Al-Quran. Ya, istighfar, gitu kan? Nah, Imam Sudais itu ternyata pernah punya pengalaman buruk, Pak. Dia pernah disumpahin sama ibunya. Ya, gara-gara nakalnya luar biasa. Dalam sebuah kisahnya, beliau ibunya saat lagi menyiapkan apa? Menyiapkan makanan buat tamu yang akan datang ke rumahnya. Imam Sudais masih kecil kayak adik itu tadi, ya. Datang keluar rumah, bawa pasir, Pak. Bawa pasir, ditaburin makanan itu. Budi, kebayang nggak kan? Waduh, dia pikirannya luar biasa. Ya. Waduh, ya Allah, udah capek-capek masak, ini ada pasir. Ibunya alhamdulillah seorang wanita yang solehah. Ya, ternyata beliau nggak mendoakan yang buruk-buruk sama anaknya. Semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi alhamdulillah sudah jadi imam Masjidil Haram. Ya, ingat ibu-ibu, ya, doain yang bagus-bagus. Ya, oke, suami kita doain yang bagus-bagus, ya, anak kita doain yang bagus-bagus. Ya, seperti itu. Jadi hafidhil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, dia yang akan jadi bukan surga. Momennya pada bulan Ramadan ini kita belajar, ya. Karena kenapa? Kalau lisan kita nggak terjaga, khawatir kita dengan sebuah ancaman Nabi yang mengatakan, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas." Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat pahala sedikit pun dari puasanya kecuali apa? Lapar dahaga doang. Ya Allah ya Rabbi, ya
30 hari kita nahan lapar, dahaga, ya ternyata nggak dapat apa-apa karena sering tidak menjaga lisan kita. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dibilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang di pintu masuk itu adalah mereka yang suka ya memberi makan orang yang lapar. Nah, sekarang coba lihat di bulan Ramadan ini banyak orang lapar atau banyak orang kenyang? Halo? Pernah ya? Ibu-ibu kesempatannya ini ya. Ibu-ibu lagi datang, ya ada halangan, ya nggak sholat, nggak puasa. Berusaha datangkan, ya di musola kita ini ada takjil, ya. Dan teman-teman itu sama suami, ya kita mau ada takjil di musola al-jihad, ya ada 100 yang datang. 100 mana? Pas baru, ya 50 orang. Oh ya, ya sama beberapa ibu-ibu RT siap melaksanakan tugas. Oh, ada suaminya siap melaksanakan. Kan enak gitu ya? Pahalanya gede luar biasa. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, man aqara sha'iman kana lahu min al-ajri mithla ajri as-sha'im min ghairi an yanqusa min ujurihi min syai'. Siapa yang suka memberi makan takjil, ya iftar bagi orang yang puasa, maka dia dapat pahala sama dengan orang yang puasa tanpa dikurangi dari pahala orang puasa itu sedikit pun. Jadi kalau ibu kagak puasa, alhamdulillah masih takjil orang tua kagak puasa, masya Allah sama pahalanya. Semangat ibu. Wih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini dengar ibunya ya. Baik, ya. Omong ji'an. Nah, bulan Ramadan ini Allah ajarkan kepada kita untuk memperbesar rasa empati kita kepada saudara-saudara kita. Kebayang kita yang senantiasa mungkin mohon maaf diberikan rezeki yang melimpah, ya nggak pernah kurang satupun setiap hari, masih sempat kita bisa makan, bahkan sampai sempat kita jajan di tempat yang mohon maaf kalau orang kata wah itu munafik. Ya, nggak banyak orang bisa ke situ, gitu kan? Makan kita 3 kali sehari. Ternyata ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita harus puasa karena tidak memiliki apa yang harus dimakan pada hari itu. Ya, maka bulan Ramadan ini kita belajar berempati. Maka kenapa ada zakat fitrah, gitu ya? Ada infak sedekah, ada iftar jama'i, ya. Itu salah satu bentuk Allah ingin didik kita itu jadi manusia yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, ya. Karena bukan hanya memiliki jiwa sosial yang tinggi, ya, kita berikan orang lain, masukkan dalam hatinya rasa gembira, itu pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang luar biasa. Ya, jadi kita kasih orang itu bahagia, ya luar biasa, gitu ya. Nah, apalagi mut'imul ji'an, suka memberi makan orang yang lapar. Alhamdulillah bulan puasa ini banyak orang yang lapar. Ya, ada musafir datang ke musola kita, musola al-jihad, ya, nggak tahu tempatnya harus kemana misalnya, ya. Ternyata dia pulang ke Tangerang, mampir ke sini. Ya kan? Alhamdulillah pahalanya luar biasa. Nah, terakhir jamaah yang diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirindukan surga itu adalah wasaimun fi syahri Ramadan. Orang yang puasa pada bulan Ramadan. Ya. Shaim ini jamaah yang diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat maknanya sangat luar biasa. Ketika Allah berikan sebuah kata shaim, ya, shaim ini para ahli fikih menyebutkan al-imsaku al-mufattirat, ya, menahan diri dari apa saja yang akan membatalkan puasa kita.
Ya, termasuk yang membatalkan apa? Pahala puasa kita. Maka tadi disebutkan dua akhlak yang harus dimiliki orang berpuasa tadi, ya. Pertama, hafizul lisan, yang kedua adalah mut'imul jihad. Ini dua akhlak yang sering dilupakan oleh banyak manusia, ya. Apalagi mohon maaf, ya, bagi kaum Hawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya harus mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Kata orang pintar begitu katanya, ya. 20.000 kata dalam sehari. Ya. Jadi kalau emak-emak kagak ngoceh 20.000 kata dalam sehari, katanya panas dingin. Ya. Ya kan? Panas dingin itu. Waduh, maka pakai mama dulu banyak. Ya, ngoceh sana ngoceh sini, biarin aja Pak. Ya, asalkan ngocehnya bagus-bagus. Ya kan? Ngocehnya bagus-bagus. Ayo nak, bangun apa nak? Ya, sudah 10 kali emak bangunin, kagak bangun-bangun. Ya, ya, ngoceh anak kemari. Ayo ya, bukan mau kerja dulu. Itu kan? Oke? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka shaim fi syahri Ramadan, ya, banyak orang yang tidak memahami bahwa hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu juga banyak. Ya, apa contohnya yang kita nggak sadari mungkin? Ya, lalai untuk taat di bulan Ramadan ini bagian dari apa? Bagian dari apa? Ya, bagian dari hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Coba kebayang ya, lalai melakukan ketaatan pada bulan ini, ya, dikategorikan para ulama kita satu hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Karena kalau kita lihat, ya, salafus saleh kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mengeluhkan Ramadan ini supaya mereka bisa maksimal ibadah pada bulan Ramadan. Ya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Coba kita bercermin, ya, dalam diri kita. Kalau kita masih memandang Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lain, maka kita harus belajar lagi nih. Ya, harus belajar lagi, harus ngaji lagi, harus banyak bertanya-tanya lagi. Ya, oke. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada sebuah hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya kita menjalankan puasa ini dengan penuh rasa iman, ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya? Ini di hadis riwayat Tirmidzi. Satu doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita menjelang masuknya Ramadan, ya. Kalau pada bulan Rajab kemarin masuk bulan Rajab, berdoanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya, wa balighna Ramadan. Betul? Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ya, ada yang menyebutkan bahwa riwayat hadis ini dhaif, tapi ada yang menghasankan dengan lafaz yang berbeda. Lafaznya gimana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, berkahi kami juga pada bulan Ramadan. Kalau hadis yang pertama tadi menyebutkan betapa banyak manusia yang sampai usianya pada bulan Ramadan, akan tetapi tidak diberkahi oleh Allah pada bulan Ramadannya, sehingga dia menyia-nyiakan ibadahnya pada bulan Ramadan. Ya kan? Banyak, ya, manusia sampai usianya pada bulan Ramadan, ya, puasa hanya meninggalkan makan minum saja, hanya meninggalkan syahwat saja, tapi hal-hal maksiat yang lain masih terus dijalankan, ya, gibah oke, ya kan, ngerumpi iya, kagak baca Quran oke, ya kan, masih tenang, nggak sampai target tilawahnya, ya, tarawih pun masih ogah-ogahan. Masya Allah, ya, ini sebuah kemunduran. Sekali lagi kalau kita tanyakan sudah berapa Ramadan yang sampai pada usia kita sekarang ini, ya, nggak ada peningkatan, ya,
nggak ada perbaikan, maka kita termasuk hamba Allah yang rugi. Ya, sama baik katanya. Ramadan kemarin juga nggak hatam Al-Quran, Pak Ustaz. Sekarang juga nggak hatam lah. Lah, harus ada peningkatan ini. Ya, harus ada peningkatan. Oke, maka kata shaim fi syahr Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya bisa makna secara ya maknawi, artinya segala hal yang juga bisa membatalkan pahala puasa kita tinggalkan. Ya. Dan semua kelalaian-kelalaian ya tidak kita maksimalkan dalam bulan Ramadan ini, bagian dari, mohon maaf kalau bahasa kasarnya itu, bisa juga mengurangi pahala puasa kita. Allah datangkan kita dengan bulan Ramadan, kata Nabi, ya, syahrun azim. Ya, Rasulullah katakan begitu. Allah datangi kalian dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang agung, di mana seluruh amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua setan-setan dibelenggu. Ya. Terus kita nggak maksimalkan daripada pada bulan ini, rugi apa kagak kita rasanya? Ya. Rugi apa kita? Ya. Nah, maka doanya kita jamaah yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah Allahumma ahillahu alaina bil jumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Itu doa yang dari Quran Nabi kepada kita. Ya, Allahumma ahillahu alaina bil jumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, sampaikan bulan Ramadan ini kepada kehidupan kami. Ya, bil jumni, penuh rasa aman. Ya, aman-amannya, Pak. Ya, kita nggak khawatir rezeki kita akan bertukar. Pada nomor Ramadan ini alhamdulillah rezeki kita banyak. Ya, kita nggak khawatir nggak bisa makan, nggak khawatir nggak bisa takjil. Insya Allah ada rezekinya. Ya, bener kan ya? Merasa nggak ada Ramadan di dalam saya? Ya, sekedar makan takjil nggak cukup. Ya, oke, nggak kita makan malam pun kayaknya sudah cukup ya. Buktinya kan tidak takjil kan lumayan ya, lontong 3, ya, bakwan 3, tahu isi 3, apa lagi, tempe 3, masa nggak cukup bang? Ya, kurma tambah kurma lagi, tambah minum lagi, masya Allah banyak sekali. Ya, nah kalau Nabi SAW mengajarkan kepada kita, nyunahnya itu adalah ketika buka itu pakai aswadan. Aswadan itu maksudnya 2 benda yang hitam. Apa 2 benda yang hitam, Pak? Kurma sama air putih. Ya, 2 benda itu. Emang ada makan-makannya dulu? Waduh, ada makan-makannya. Tapi itu jam 12 ini. Masya Allah, pantesan. Untung saya diingetin aja, aduh saya kakak pikiran makan tadi sudah lupa. Ya, oke. Ya, singkatnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihafalkan doa ini ya dengan penuh rasa aman dan keimanan karena puasa yang berat. Ya, hanya mereka yang beriman yang akan mampu melaksanakannya. Ya, wassalamati wal islam. Ya, penuh keselamatan. Ya, selamat sehat kita. Ya, gitu kan, fisik kita juga sehat, jangan sekarang lagi sakit, sembuh insyaallah, ya kan, dan penuh kedudukan kepada Allah, itu yang namanya Islam. Oke, nah itu saja mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, baik, kita doa penutup ya. Ini kenapa jam 12:30 ini? Ya, wah ini yang benar ya, itu yang mesti aja. Oh, ngaco ya. Baik, kita berdoa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang jadi motivasi yang kita sampaikan pada hari ini ada manfaatnya. Amin. Ya, semakin kita bersemangat untuk menggapai keberkahan pada bulan Ramadan ini, ya Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk memaksimalkan ketaatan ibadah kita pada bulan Ramadan. Ya, mari kita beri
istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radallahu an sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa ali wa sahabati ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ahillahu 'alaina bil jumni wal iman والسلامة والإسلام ربك وربنا الله. اللهم إن هذا الشهر سيأتينا فاغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين ووفقنا بطاعتك فيه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.